Mereka bilang, kalau kamu mendengar namamu dipanggil, jangan langsung menoleh. Apalagi kalau kamu sedang berada di persimpangan jalan. Karena yang memanggilmu bukan manusia. Selamat datang kembali di Creepy Hours GPT, gerbang penghubung terlarang. Malam ini, aku akan bercerita tentang seseorang yang terlalu percaya pada logika. Dan betapa logika gak bisa menjelaskan apa yang terjadi di desa itu. Namaku Nisa, 21 tahun, mahasiswi tingkat akhir. Semester lalu, aku memutuskan buat pulang kampung. Desa Ngablak, Wetan, tempat kelahiranku. Suasananya masih sama. Sawah luas, angin dingin, langit malam yang gelap pekat. Tapi ada satu hal yang beda. Ada cerita yang mulai sering dibicarakan orang tentang satu tempat yang katanya gak boleh dilewati sendirian saat malam. Sebuah persimpangan di dekat kuburan tua. Kak, kalau pulang malam jangan lewat pertigaan dekat pohon waru ya. Sontak Dimas berkata, Dimas adalah sepupu dari Nisa. Kenapa emangnya? Ya katanya sih, kalau ada yang manggil dari belakang, jangan nengok kak. Kamu percaya hal begituan, Din? Ih, serius? Yang udah nengok, katanya jadi linglung. Ada yang hilang, ada juga yang gak balik-balik kak. Kamu bisa aja. Udah kakak capek. Kamu tidur dulu. Malam itu, aku pulang agak malam. Mungkin sekitar jam 1 lebih. Aku naik motor dari rumah temanku. Jalanan sepi, angin dingin. Ya, lampu motor ini satu-satunya cahaya. Aku lewatin persimpangan itu. Dan tiba-tiba Nisa. Suara itu lembut, mirip suara bapak. Aku refleks dong, noleh ke belakang. Tapi yang aku lihat, sosok hitam, tinggi, gak punya wajah. Tapi mulutnya terbuka sangat lebar. Aku panik. Aku langsung gas motor sekencang-kencangnya. Tapi saat aku melihat ke spion, dia masih ada. Dia gak jalan, tapi makin deketin aku. Sesampainya aku di rumah, aku pingsan. Aku gak ingat lagi kejadian semalam. Besok paginya, tetangga tua, Pak Samin datang. Pak Samin, tetangga tua yang sering cerita horor ke anak-anak kampung. Dikenal agak aneh, tapi ternyata Pak Samin ini tahu banyak tentang penunggu persimpangan. Kamu nengok ya, Nduk? Pak Samin berkata dengan suara beratnya. Aku kaget. Aku belum cerita ke siapa-siapa. Tapi tatapan matanya tajam. Seolah dia tahu semuanya. Dia bilang itu bukan roh biasa.
menunggu persimpangan adalah arwah korban tumbal zaman Belanda. Mereka nggak bisa masuk ke dunia kita, kecuali kalau ada yang nengok saat mereka manggil. Dan saat itu terjadi, ikatan antara dia dan kita terbentuk. Hari-hari berikutnya, aku mulai dengar suara itu lagi. Siang atau malam, suara datang dari balik pintu, dari dapur, dari jendela. Kadang pelan, kadang kayak dibisikin langsung ke telinga. Aku pun mulai memburuk. Dalam mimpiku, aku berdiri di persimpangan itu, sendirian. Suasana gelap, dingin, dan suara itu datang lagi. Nisa, nengok dong, cuma sebentar. Malam keempat, aku gak tahan. Aku teriak, nangis, murung diri di kamar. Tapi tiba-tiba, Dimas membuka pintu. Wajahnya pucat. Kak, barusan kakak dari pertigaan itu ya? Aku bingung. Aku di kamar dari tadi. Tapi dia bilang, dia lihat aku berdiri di tengah persimpangan. Mataku kosong. Dan tiba-tiba aku balik sendiri. Jalan pelan, kayak orang linglung. Aku mulai sadar. Kayaknya aku udah gak sepenuhnya di sini. Pak Samin bilang, selama kamu pernah nengok, dia bisa masuk, bisa nempel, bisa nungkun dok. Dan sejak malam itu, kadang kalau aku sendirian di rumah, aku dengar suara itu lagi. Dari arah pintu belakang, Nisa, jangan pernah nengok. Jangan pernah menjawab suara yang memanggilmu. Apalagi kalau kamu sedang di persimpangan. Terima kasih sudah mendengarkan episode Panggilan dari Persimpangan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya hanya di Creepy Hours GPT, gerbang penghubung terlarang. Kalau kamu dengar suara dari belakang, ingat ya, tegakkan kepala dan jangan pernah